balik lagi di konten talk show Mahasiswa Inspiratif, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Hari ini kita bakal bahas soal beasiswa, organisasi, dan peran mahasiswa buat masyarakat. Karena jadi mahasiswa itu bukan tentang soal IPK saja, tapi juga soal kontribusi. Dan sekarang aku udah bareng salah satu mahasiswa ilmu komunikasi yang keren banget. Dia adalah penerima beasiswa Bank Indonesia atau GENBI sekaligus Ketua Divisi Publikasi dan Sosial. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatihah Maharani, biasa dipanggil Fatihah. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau semester 7. Kesibukan saya di GENBI saya sebagai Ketua Divisi Publikasi dan Sosial atau KUPS. Buat yang belum tahu nih, GENBI itu sebenarnya apa sih dan kenapa beasiswa ini cukup bergengsi di kalangan mahasiswa? GENBI itu merupakan singkatan dari generasi baru penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Kenapa bergengsi? Karena ini merupakan beasiswa yang memiliki seleksi yang cukup ketat, dan kita tuh di sini bukan hanya sebagai penerima, tapi kita tuh sebagai sebagai penggerak. Bukan penggerak sih, di sini kita belajar mendapatkan hard skill, soft skill, dan kita menjadi penggerak ke masyarakat gitu. Aku penasaran juga nih Kak, apa yang bikin Kakak Fathia tertarik dengan daftar di beasiswa Bank Indonesia ini? Oke, seperti yang udah aku jelaskan, kan kita di GENBI bukan cuman sebagai penerima kan, kita juga ada visi misinya, kita ada tujuannya. Nah, aku tuh sangat tertarik nih dengan tujuan GENBI, yaitu membantu masyarakat bersosialisasi, mensosialisasikan. Salah satunya adalah mensosialisasikan literasi digital yang terkait dengan ekonomi. Wah, menarik banget ya. Selama proses seleksi, tantangan paling berat menurut Kak Fathia yang Kak Fathia rasain apa nih? Oke, seleksi yang paling berat menurut aku nih ya, seleksi itu bukan waktu mengerjakan seleksinya, tapi waktu bersaing dengan teman-teman. Karena kan kita tuh dari 1.000 orang yang mendaftar, yang kan ini khusus UMRIN ya, 1.000 mahasiswa UMRI yang mendaftar, cuma 75 orang yang keterima. Dan kita bersaing itu bukan cuma hanya sama teman program studi kita, tapi sama mahasiswa yang berprestasi juga gitu. Jadi itu merupakan tantangan yang berat sih menurut aku gitu. Menarik banget ya guys. Karena banyak banget mahasiswa yang ngerasa minder untuk ngedaftar gitu kan. Jadi apa gitu pesan Kak Fathia untuk yang minder ngedaftar beasiswa, yang coba-coba untuk GENBI? Kataku jangan minder dulu sih, yang penting tuh kalian tuh berani mencoba gitu. Intinya berani mencoba, dan kalian harus percaya diri karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kemampuannya masing-masing, dan nggak semua orang juga yang berprestasi itu harus juara gitu kan. Bisa jadi dia pernah ikut organisasi, pernah ikut volunteer, dan itu bisa jadi nilai ukur kita untuk menjadi penerima beasiswa di Bank Indonesia. Sebagai Ketua Divisi Publikasi dan Sosial di GENBI, apa sih tanggung jawab utama yang Kakak pegang? Ya, pasti tanggung jawab yang paling pertama itu adalah karena publikasi dan sosial, tentu berkaitan sama dengan media sosial. Jadi aku bertanggung jawab dalam pempublikasian kegiatan-kegiatan GENBI seperti kegiatan ke masyarakat, kayak gitu. Aku bertanggung jawab nih untuk mempublikasi, membranding bahwa mahasiswa penerima beasiswa yaitu GENBI melakukan hal-hal positif gitu. Kalau boleh cerita, program atau kegiatan GENBI yang menurut Kak Fathia paling berdampak ke masyarakat itu seperti apa? Nah, kalau misalnya paling masyarakat tuh banyak ya, sebenarnya banyak. Tapi karena aku tuh baru, ini aku sebenarnya tuh di angkatan baru ya, sebenarnya di GENBI ini. Jadi yang baru kami lakukan itu yang kemarin sih ada banjir, dan kita sebagai mahasiswa GENBI, sebagai GENBI lah gitu kan, kita memberikan kontribusi dalam bentuk dana dan pakaian gitu. Tapi kita lebih ke dana karena kan waktu itu lebih banyak membutuhkan makanan seperti itu. Jadi kami mahasiswa GENBI itu turun ke jalan, terus kami tuh menjualkan kembali orang-orang yang memberikan baju yang menurut kami masih layak gitu loh. Jadi itu alhamdulillah kemarin terkumpulnya cukup banyak, dari itu semua dari anak-anak GENBI ya. Wah, keren banget ya guys.
Mungkin sebagai anak ilmu komunikasi, kepake nggak sih yang dipelajari di kampus waktu ngurusin publikasi dan kegiatan sosial waktu di Genbi? Terpakai banget lah, apalagi kan aku memang berkaitan sama media. Aku juga kadang kan aku yang ngetep ya kalau misalnya kita Iya. buat konten itu tuh kan anak-anak apa namanya, anak-anak ilkom, anak-anak Pupsos gitu, Iya, maaf. betul. Anak-anak Pupsos kan, jadi tuh yang ilmu terpakai yang kayak dari ilmu fotografi, videografi itu memang jadi aku terapkan nih waktu di publikasi dan sosial. Apa yang Kayak gitu. Iya, dipelajari apa yang di kampus dipelajari, bisa terlaksana ya iya, di Genbi ini. terlaksanakan. Iya. Menarik ya guys. Menurut kamu seberapa penting sih mahasiswa ini punya kepedulian sosial, nggak cuma fokus di kuliah aja? Harus dong, ya harus, kataku penting banget karena kita kan jadi mahasiswa ini kan disiapkan untuk menjadi manusia yang bersosial lah kan setelah Iya, ini kan. betul. Nggak mungkin dong kita setelah jadi mahasiswa kita nggak akan bertemu dengan orang. Makanya di saat kuliah inilah kita menyiapkan diri kita sebelum terjun ke sosial. Maka itu sebelum terjun tuh ya adalah kita mengenali oh seperti ini, Iya. seperti itu. Jadi jiwa sosial tuh penting gitu, peduli ke masyarakat tuh penting karena kalau bukan kita yang peduli siapa lagi kan. Betul. Sejak gabung di Genbi nih Kak, ada nggak perubahan mindset atau cara pandang hidup yang kamu rasain? Ada sih, karena banyak banget bukan banyak sih tapi ada gitu tentang mindset. Pertama tuh berkaitan lebih ke anggota-anggotanya Genbi, di mana mereka kan penerima, mereka mahasiswa yang merupakan mungkin berprestasi tapi mereka tuh punya jalan hidup mereka masing-masing kayak gitu. Mereka tuh tetap semangat, apa ya, bukan, maksudnya tuh gimana ya, mereka tuh bukan dari, mungkin mereka tuh dari kebanyakan dari mahasiswa yang tidak beruntung, tapi mereka percaya mereka mampu dengan dengan Genpi ini mereka memanfaatkan lah. Memanfaatkan Iya, itu ya. jadi kayak lebih ke bersyukur sih, bersyukur dan betul. semangat gitu. Bagus sih program Genbi ini ya, Iya. sangat membantu. Dan terakhir nih Kak, mungkin buat mahasiswa yang ngerasa aku biasa aja, minder atau ragu buat daftar beasiswa organisasi besar, apa pesan dari Kak Fatiha? Minder tuh wajar, tapi kita tuh yang pertama tuh yang penting yang harus kita yakini itu adalah diri kita sendiri. Kita yakin bahwa kita tuh punya kemampuan, meskipun nggak sama-sama orang kan. Kayak ini aja deh, ikan tuh ahli berenang, Iya. tapi dia tidak ahli memanjat. Sama sepertinya monyet itu ahli memanjat, tapi dia nggak ahli berenang. Jadi setiap orang tuh punya porsi kemampuan masing-masing gitu. Jadi yang penting kita tuh percaya diri, percayakan sama diri kita bahwa kita mampu gitu. Baik, dengar tuh teman-teman, kita tuh perlu kepedean juga ya Kak ya untuk menjalani sesuatu ya Kak. Terus juga ini sih, jangan pernah takut mencoba. It's okay gagal, malah gagal itulah adalah bentuk dari batu loncatan kita sehingga kita bisa belajar untuk ke depannya. Iya, betul. Wah, sangat berbobot ya pembicaraan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Kak Fatia untuk terima atas kasih, ilmu. Siva. Iya, sama-sama Kak, atas ilmu yang telah Kakak berikan di sini. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat kalau kesempatan itu nggak datang cuman buat yang pintar aja, tapi buat yang mau berusaha dan konsisten. Buat teman-teman yang nonton, semoga terinspirasi dan berani melangkah ya. Aku pamit dan aku Siva Amanta. Sampai ketemu lagi di konten inspiratif selanjutnya. Bye-bye.